Saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nama dalam bahasa Suryani, yakni seorang bapak yang penuh kasih sayang. Ini telah diungkapkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdhib Al-Asma' wal Lughah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang rasul ulul azmi. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim lambat mempunyai anak, dia berdoa kepada Allah dalam bahasa Suryani dengan doa Ismail. Maknanya apa? Ismail maknanya dengarkanlah wahai Allah. Artinya mohon kepada Allah supaya Allah mengabulkan doanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan seorang putra bernama Ismail. Lalu Allah mengurniakan seorang putra dari para istri keduanya, yakni Siti Hajar, dan diberi nama Ismail. Apa maknanya Ismail? Makna Ismail muti'ullah. Muti'ullah ini maknanya apa? Pemberian Allah. Kemudian 14 tahun kelahiran Nabi Ismail, lahir pula anak Nabi Ibrahim dari istri pertamanya Siti Sarah, dan diberi nama Ishak. Itu adalah nenek moyang dari Bani Israel. Kuburnya Nabi Ibrahim dan kuburnya Nabi Ishak berada di Palestina. Ramai di antara masyarakat, termasuk juga masyarakat sekitar Muslim, pergi ziarah ke kubur Nabi Ibrahim dan putranya bernama Ishak itu di Hebron sana. Nah, Nabi Ibrahim banyak mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat mencabar sekali adalah Allah mengujinya dengan perintah menyembelih putranya Ismail. Itulah saudara sekalian, mulai daripada awal Nabi Ismail itu diperintahkan untuk disembelih, itu sekedar ujian saja, bukan betul-betul. Jadi kalau kita pikirkan Allah senantiasa menguji orang-orang beriman, ya, apakah orang yang beriman ini betul-betul beriman, mantap imannya, diuji oleh Allah. Jangan jamaah mengatakan aku sudah beriman, sudah cukuplah. Tidak, pasti Anda diuji terlebih dahulu oleh Allah. Jangan mengaku kita telah berjaya tanpa diuji. Jangan dipuji sebelum diuji. Betul? Jadi semua jamaah yang kuat imannya ini akan diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Bukan Allah Ta'ala benci, bukan. Allah menguji tentang keimanan, tentang akidah yang kita pegang ini. Nah, itu sajalah. Maka semua jemaah sudah tahu berkenaan tentang sejarah Nabi Ibrahim dan putranya. Jadi Nabi Ismail ini turun temurun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ishak itu turun kepada Nabi Yakub. Itu adalah Bani Israel. Bani Israel dari Nabi Ibrahim, istri yang pertama Siti Sarah, putranya bernama Ishak, dan menurunkan kepada Nabi Yakub sampai ke akhir. Itu adalah nenek moyang daripada orang Yahudi, Bani Israel. Sedangkan Nabi Ismail menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dah tahu bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail ini mempunyai sejarah paling banyak dalam Al-Quran.
Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian Allah dan mendapat gelaran Khalilullah. Maknanya apa? Kekasih Allah. Bukan mudah mendapat title kekasih Allah, bukan mudah mendapat julukan Khalilullah. Diuji terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala, baru Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Khalilullah, maknanya kekasih Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menjadi ikutan hingga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disyariatkan berkorban. Anda lihat dalam surah As-Saffat ayat 11 hingga ayat 111. Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih Islam sebagai agama kalian, karena itu janganlah kalian mati kecuali tetap dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia, janganlah kamu mati melainkan tetap dalam beragama Islam. Dan saudara sekalian, daripada itu akhir zaman kita dapati di Facebook ataupun di Instagram ada ujian yang menyangkut agama kita, di mana tentang keimanan dan akidah. Selain daripada kita menjaga diri kita, juga jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ingin memesongkan akidah dan keimanan kita. Kita lihat di Facebook banyak-banyak ujian yang menyangkut masalah akidah tadi. Jaga akidah. Hal ini telah saya buatkan kitab. Sementara bikin 3 jilid saja. MM1 Minhajul Mukminin jilid 1, jilid 2 dan 3. Itu cukup. Rukun Islam dan huraiannya, rukun iman dan sampai. Alhamdulillah. Anda perlu belikan kitab ini anak-anak kita supaya mereka itu tidak mudah terpengaruh dari anasir yang tidak baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang ditakdirkan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, di mana Allah telah pun menyediakan surga kepada kita. Amin ya rabbal alamin.